Assalamualaikum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita kembali belajar mengenai sejarah ya. Mata pelajaran sejarah. Sebelum Ibu mau mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Ketua Kelas silakan pimpin. Teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu untuk kepercayaan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai, mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen terlebih dahulu. Oke, Adrian, Agung, Ahmad Husairi Firdaus, Ahmad Ridwan, Alia, Angga, Anjanis, Ardina, Dea, Dia, Dina, Dinsa, Doni, Egi, Fauzan, Haikal, Hairudin, oke, Hilda, Indah, Irnawati, Kasih, Lesi, lanjut Mila, Mita, Ifkar, Yasin, Nabila, Nicholas, Nuke, Risma, Salsa, Siti Anissa, Fiorano, dan terakhir Fixo. Izin, oke. Oke, lanjut saja kita langsung ke materi. Hari ini kita akan membahas materi mengenai perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Sebelumnya, kemarin kita sudah membahas mengenai politiknya ya. Oke, politiknya kemarin juga kalian sudah membuat komik sejarah ya. Nah, berarti sekarang kita akan membahas mengenai ekonominya. Sebelum kita membahas mengenai materi pada hari ini, kita terlebih dahulu flashback materi yang kemarin. Nah, kemarin kita membahas materi tentang apa sih kemarin? Demokrasi terpimpin bagian politiknya. Ya, oke. Ada yang masih ingat gak sih pada peristiwa apa aja yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin, pada masa ekonomi? Oke, siapa? Nabila ternyata. Oke, Nabila. Kemarin kita membahas tentang pembebasan Irian Barat, konfrontasi Malaysia, sehingga Indonesia keluar dari PBB. Oke, ya pada masa demokrasi tepuk tangannya dong ya, Doni dari tadi tepuk tangan. Oke, benar ya. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai politik pada masa demokrasi terpimpin. Kemarin kita membahas mengenai pembebasan Irian Barat, terus konfrontasi Malaysia, bahkan sampai ke politik mercusuar, bahkan sampai Indonesia keluar dari PBB. Bahkan politik luar negerinya juga kemarin kita sudah membahas mengenai Nevo Old Devo, ya kan. Terus juga kecondongan Indonesia ke arah blok timur pada masa demokrasi terpimpin juga sudah. Terus perpolitikan Indonesia pada saat itu pada masa demokrasi terpimpin dikuasai oleh 3 golongan bisa dikatakan ya, yang itu ada tadi apa aja kemarin tuh? Ada presiden yang menguasai, terus apa lagi? PKI, satunya TNI ya yang menguasai pada masa demokrasi terpimpin. Oke, kemarin juga ada yang namanya dekret presiden ya yang menandai awal lahirnya demokrasi terpimpin. Nah, sekarang juga ada hubungannya nih materi sekarang dengan materi pada masa minggu lalu ataupun politiknya. Nah, sekarang ekonominya. Kita akan membahas mengenai ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Sebelum kita membahas mengenai ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, kalian akan terlebih dahulu ya mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kalian. Yang pertama, peserta didik mampu menguraikan
Sistem ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Terus peserta didik mampu menganalisis kebijakan Sanering. Nah, kebijakan Sanering ini adalah kebijakan yang ada di demokrasi terpimpin. Nah, terus yang dikaitkan dengan wacana redenominasi. Nah, ini redenominasi ini adalah wacana yang akan ataupun masih diwacanakan oleh pemerintah saat ini untuk adanya penyederhanaan mata uang. Jadi nanti mata uang kita itu disederhanakan gitu. Nah, dengan teliti, terus peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis. Nanti kalian akan presentasi dari LKPD yang akan Ibu berikan ke kalian. Nah, sekarang kita akan, tolong diperhatikan ya videonya. Halo, saya Romi. Welcome to Kindle Talk. Belakangan ada isu modifikasi uang, yaitu memotong 3 nol dari uang rupiah. Dari yang awalnya 1.000 jadi 1, dari yang awalnya 10.000 jadi 10, dari yang awalnya 100.000 jadi 100, dan seterusnya. Ini disebut redenominasi. Apakah uang jadi berkurang saat redenominasi? Tentu tidak. Jumlahnya akan tetap sama, cuma beda penyebutan aja, Velas. Kalau yang berkurang itu namanya Sanring. So, apa perbedaan redenominasi dan Sanring? 62 punya 10.000 rupiah. Dengan uangnya, 62 bisa beli kuota yang harganya 10.000 rupiah juga. Kemudian, pemerintah memperlakukan redenominasi. Uang alan yang tadinya 10.000 rupiah, jadi 10 rupiah aja. Harga kuota yang tadinya 10.000 rupiah, ikut dicoret nolnya jadi 10 rupiah aja. Ini artinya 62 tetap bisa beli kuota, karena meskipun uang 62 jadi 10 rupiah, harga kuota juga ikut jadi 10 rupiah. Jadi cuma beda penyebutan aja, tapi daya beli 62 nggak terpengaruh sama sekali. 62 punya 10.000 rupiah. Dengan uangnya 62 bisa beli kuota yang harganya 10.000 rupiah. Kemudian pemerintah memperlakukan Sanring. Uang 62 yang tadinya 10.000 rupiah jadi 10 rupiah aja, tapi harga kuota tetap 10.000. Ini artinya 62 udah nggak bisa beli kuota, karena 62 cuma punya 10 rupiah, sedangkan kuota 10.000 rupiah. Dan ini shit banget. Oke, jadi itulah perbedaan redenominasi dan Sanring. Terus kenapa pemerintah melakukan redenominasi? Apa manfaat redenominasi? Pernah nggak kalian ngerasa pusing baca angka? Biaya pembangunan 1 triliun rupiah, biaya APBN 10 triliun rupiah. Angka yang nolnya banyak itu rentan banget kesalahan perhitungan. Nah, dengan adanya redenominasi ini, diharapkan ribatan kayak gitu bisa diminimalisir. Catatan akuntansi juga jadi lebih sederhana. Selain itu, keren aja gitu kalau misalkan $1 sama dengan 14 rupiah. Ini bisa meningkatkan reputasi rupiah di mata dunia. Orang-orang bisa makin percaya sama rupiah. Pemerintah harus nyiapin pecahan uang yang lebih kecil, karena nggak semua harga itu bulat. Misal 15.250. Ini kalau diredenominasi jadi 15,25. Angka 0,25-nya harus pakai pecahan yang lebih kecil, mungkin sen. Karena kalau enggak, ini bakal dibulatin jadi 16 rupiah. Kalau udah dibulatin gitu, harga barang-barang otomatis naik. Dan ini shit banget. Selain itu, perlu sosialisasi ke masyarakat yang masif, supaya masyarakat nggak salah mengartikan. Hindari efek psikologis yang buruk kalau sebenarnya uang mereka itu nggak berkurang, cuma hilang nolnya aja. Selain itu, redenominasi juga nggak bisa sekaligus. Kalau waktu tahunan untuk membuat hal ini bisa berjalan dengan normal dan tentunya biaya yang nggak sedikit. Intinya, redenominasi ini harus dilakukan secara hati-hati dan harus dilakukan saat ekonomi sedang stabil supaya berhasil dengan baik dan resiko-resiko yang ada bisa diminimalisir. Jadi, apakah kamu setuju dengan redenominasi? Berikan pendapat dan alasan kamu di kolom komentar. Gue Romi, see you on the next Kindle Talk.
Oke. Bagaimana tanggapannya mengenai video tadi? Setuju nggak kalau ada redenomisasi? Minasi. Setuju? Setuju? Oh tidak. Kenapa tidaknya? Oke, akan menyebabkan inflasi. Kalau yang setuju? Karena lebih memudahkan dalam penghitungan. Oke. Kalau misalkan tadi kan sudah melihat videonya ya. Nah, videonya tadi kalian sudah melihat. Misalkan ini kan tadi berbeda ya, redenomisasi sama yang namanya sanering ya. Kalau redenomisasi itu kan penyederhanaan mata uang. Kalau misalkan sanering itu kan lebih tepatnya ke arah pemotongan mata uang ya. Kita ini ada studi kasus misalkan seperti ini. Perhatikan nominal dari mata uang tersebut. Ini mata uang berapa? Ini mata uang apa? 50.000. Oke. Mending 10 apa 50.000? Mending 50.000 ya, kayak gitu. Ini uangnya entah uang dari internet ini. Nah, di sini perhatikan nominal dari mata uang tersebut jika masih diberlakukan kebijakan sanering. Misalkan nih, kebijakan sanering itu masih diterapkan oleh pemerintah kita. Berapa nilai rupiah dari nominal ini? Berapa? 1.000 dengan 5.000, benar. Hah? 10 dan 50 karena nolnya dihilangkan. Tadi di video nolnya dihilangkan 3 ya, kayak gitu. Oke, berarti ini kalau misalkan ini dipotong ya, apa tadi kan kita contohnya studi kasusnya adalah pulsa tadi ya. Misalkan pulsa harganya 10.000. Jika misalkan uang 10.000 ini disanering, apakah kita bisa beli pulsa? Tidak. Kenapa? Oke, karena harganya juga tidak ikut turun ya. Berbeda dengan redenomisasi ya. Walaupun uangnya dihapuskan di belakangnya, tapi tetap bisa beli pulsa kan ya. Karena harganya juga sama ikut turun. Oke, berarti kalau di sini sudah paham ya. Jadi lebih setuju sanering apa redenomisasi? Oke, lebih setuju itu. Oke, lanjut. Oke, perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Ini, sejak diberlakukannya kembali UUD 1945, ingat ya, ketika kita masuk ke dalam demokrasi terpimpin, UUD kita sudah bukan lagi UUDS. UUDS itu kan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Nah, kita kembali lagi ke UUD 1945 karena keluarnya dekret presiden itu kan. Nah, dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin yang dimana seluruhnya dijalankan ataupun dikomandoi oleh presiden. Ya, sikap dan kemandirian ekonomi berdikari. Ingat, kita itu ekonomi dulu berdikari. Apa sih berdikari? Berdiri sendiri, berada di bawah kaki sendiri. Aduh, kelewat saya, sorry. Nah, berada di bawah kaki sendiri ya. Jadi ekonomi kita itu namanya ekonomi berdikari dulu itu, berada di bawah kaki sendiri. Nah, menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi, masalah pemilikan aset nasional dan negara dan fungsi-fungsi politiknya ditempatkan sebagai masalah yang strategis ataupun strategisnya nasional. Nah, di sini ekonomi pada masa demokrasi terpimpin itu aset-aset semuanya, mulai dari aset kalau kata kita mah pabrik ataupun perusahaan, semuanya itu dikuasai oleh pemerintah pada saat ataupun diawasi oleh pemerintah. Nah, lanjut di sini kita akan membahas mengenai membentuk Dewan Perancang Nasional. Nah, ini yang akan kita bahas terlebih dahulu ini tentang sanering dan juga deklarasi ekonomi atau dekon. Nah, permasalahannya pertama ini siapa sih? Ayo, ini siapa? Hah? Depannya Muhammad deh, Bu kasih tahu. Hah? Ini siapa? Ya, ini Yamin, Muhammad Yamin. Allahu Akbar ya, ya ampun kalian. Oke.
Nah, Dewan membentuk Dewan Perancang Nasional dibentuk pada tanggal 15 Agustus 1959, dibentuk di bawah Kabinet Karya. Ya, Kabinet Karya itu adalah kabinet yang ada pada masa demokrasi terpimpin. Nah, tugasnya apa? Yaitu mempersiapkan undang-undang, membangun pembangunan nasional serta menilai penyelenggaraan pembangunan. Nah, pada tahun 1963, Depernas diganti menjadi Bappenas. Ya, diganti menjadi Bappenas. Apa itu Bappenas? Yaitu Perencanaan Pembangunan Nasional. Badan ini dipimpinnya langsung oleh presiden kita. Siapa presiden kita? Soekarno. Presiden keberapa Soekarno? Oke. Dan tugasnya apa sih Bappenas ini? Ini menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan juga jangka pendek. Nah, selain adanya Bappenas dan kita juga ada yang namanya kebijakan Sanerik. Ini yang akan kita bahas. Nah, kebijakan Sanerik tujuannya untuk apa? Di sini pertamanya tujuannya untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Nah, ini contoh uangnya, ini uang zaman dulu ya. Ini uang zaman dulu. Nah, uang kertas pecahan 500 dan 1000 yang ada dalam peredaran pada saat itu berlakunya peraturan diturunkan menjadi 50 dan 100. Nolnya dulu pertama dihilangkan 1. Nah, ataupun dulu kita itu dihitungnya dari sini nih, nolnya nih 1, 2, 3. Gitu ya. Sama halnya dengan ini. 1, 2, 3 kayak gitu. Nah, kebijakan keuangan kemudian diakhiri dengan pemerintah pengganti undang-undang ataupun keluarnya peraturan pengganti undang-undang nomor 6 tahun 1959 yang isinya ketentuan bahwa bagian uang lembaran 1000 dan 500 yang masih berlaku ditukar dengan uang kertas baru. Nah, uang kertas baru yang bernilai 100 dan juga 50 sebelum tanggal 1 Januari. Jadi uang-uang yang beredar pada saat itu harus ditukarkan ke bank dan nanti diganti dengan uang baru yang nominalnya dipotong. Yang tadinya misalkan 500 atau 1000 menjadi 50 dan juga 100. Nah, kayak gitu. Dan ini nanti yang akan menyebabkan harga itu tidak sesuai dengan mata uang kayak gitu. Nah, lanjut di sini adanya dekon ataupun deklarasi ekonomi. Nah, adanya dekon ini akibat bisa dikatakan kan pada masa demokrasi terpimpin itu ada yang namanya politik mercusuar ya. Yang dimana adanya pembangunan-pembangunan, benar nggak? Ya, ada pembangunan apa aja pada masa politik mercusuar? GBK, terus Semanggi, terus Patung Selamat Datang, terus Oke, Hotel Indonesia, ya banyak ya yang dimana pasti membutuhkan biaya yang sangat luar biasa. Nah ini, dengan adanya pembangunan-pembangunan tersebut, di negara kita itu terjadi sebuah inflasi. Nah, inflasi inilah yang menyebabkan nantinya pemerintah kita mengeluarkan banyak kebijakan-kebijakan, salah satunya yaitu adalah kebijakan Sanerik. Itu mengurangi jumlah mata uang yang beredar. Nah, selain itu juga adanya sistem ekonomi terpimpin pada masa itu dikenal dengan DEKON, Deklarasi Ekonomi. Nah, di sini deklarasi ekonomi diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 28 Maret 1963 dan kemudian disusul dengan 14 peraturan pelaksanaan. Sini bisa dibaca sendiri. Nah, di sini pertanyaannya, mengapa deklarasi ekonomi gagal? Karena deklarasi ekonomi ini bisa dikatakan sebuah program yang dicanangkan oleh Soekarno untuk mencegah kita terjadinya sebuah inflasi. Tapi ternyata deklarasi ekonomi ini gagal. Kenapa yang gagal tersebut? Di sini pemerintah gagal memperoleh pinjaman dari dana internasional yaitu atau IMF atau Bank Dunia. Jadi kita gagal mendapatkan pinjaman, makanya deklarasi ekonomi ataupun DEKON gagal pada masa demokrasi terpimpin. Nah, selanjutnya, apakah kalian tahu mengenai kebijakan redenomisasi tadi? Ya, ada kan tadi ya di video. Nah, ini. Tadi apa redenomisasi? Penyederhanaan mata uang. Oke, penyederhanaan mata uang. Ternyata redenomisasi ini bukan hanya
tercanangkan di wilayah Indonesia saja ataupun di negara Indonesia saja, tapi sudah banyak negara-negara lain pun yang mengikuti kebijakan redenomisasi ataupun menerapkan redenomisasi. Misalkan ini ada negara-negara ya, yang pertama ini Azerbaijan, terus Belarusia, terus Bulgaria, ada Rumania. Ini mah bukan Piala Dunia, bukan ya, bukan ya. Ada Rusia juga. Nah, mereka ini sama menerapkan redenomisasi ini untuk menyederhanakan mata uang, karena kalau misalkan mata uang tidak disederhanakan kayaknya bakalan bingung juga gitu ya. Jadi lebih baik emang disederhanakan seperti itu. Nah, apakah Anda sudah memperhatikan video yang ditayangkan? Bagaimana tanggapan Anda mengenai video tadi? Mari diskusikan dengan kelompok. Nah, ini yang akan didiskusikan oleh kalian dengan kelompok. Nah, ada dua sisi penting adanya redenomisasi. Oh, ini ada mata uang Jokowi di sini ya? Jokowi bukan? Hah? Bukan ya, ini ilustrasi ya, misalkan ini Maya. Ini mah hanya ilustrasi saja ya. Ada dua kebijakan di sini. Ada pentingnya redenomisasi. Yang pertama, emang benar ya, bisa kita itu tidak pusing membaca mata uang. Biasanya kan banyak yang pusing membaca mata uang ya. Misalkan kayak gitu, apalagi nolnya itu banyak, itu lebih memudahkan kita kayak gitu. Dan juga bisa dikatakan dengan adanya redenomisasi ini memudahkan bagi penghitungan akuntansi. Tapi negatifnya kalau misalkan tidak disebarluaskan ataupun tidak adanya penyuluhan dari pemerintah terhadap rakyat, rakyat banyak salah pahamnya, kayak gitu ya. Pemerintah pasti harus melakukan yang namanya penyuluhan ataupun pendekatan. Apa sih itu redenomisasi agar masyarakat tidak salah paham? Bisa jadi menurut masyarakat dengan adanya redenomisasi ini akan merugikan. Karena kan tadi dalam videonya bisa jadi harga naik ya kan, bisa jadi harga juga turun gitu kan. Kalau misalkan tidak dibulatkan harga bisa naik ya kan, dan terjadi inflasi. Makanya harga tersebut harus dibulatkan kan agar tidak terjadinya inflasi seperti itu. Nah, oke, thank you. Nah, sekarang tugas kalian adalah di sini Ibu sudah nge-print ya ataupun sudah membuat yang namanya lembar kerja ya yang akan kalian diskusikan. Di sini kalian akan berdiskusi bersama kelompok kalian mengenai LKPD ini. Nah, ini LKPD-nya yang harus kalian diskusikan. Nah, kelompoknya masih kelompok yang kemarin saja biar cepat. Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama, isinya di sini aja ya. Ini kan udah ada ya tadi ya di video ya. Benar nggak? Nah, ini bisa kalian isi. Gampang ini mah, tadi juga kalian bisa jawab. Nah, selanjutnya yang ini. Ada kata-kata diskusikan bersama kelompok alasan pemerintah pada masa demokrasi terpimpin melakukan kebijakan Sanering. Apakah kalian setuju dengan kebijakan Sanering pada masa demokrasi terpimpin? Berikan pendapatmu di kolom yang tersedia, bukan kolom komentar, bukan. Terus, yang ini gambar nih, gambar ya, gambar. Nah, ada gambar. Perhatikan gambar berikut, diskusikan dengan kelompok. Apakah Anda mengetahui apa itu redenomisasi yang tadi? Ya, apakah perbedaan redenomisasi dengan Sanering? Tadi apa perbedaannya? Tadi redenomisasi apa, Sanering apa? Nah, pada masa demokrasi terpimpin tadi itu ya, Sanering pada masa demokrasi terpimpin. Tahukah Anda pemerintah berencana mengeluarkan redenomisasi rupiah? Apakah Anda setuju dengan wacana tersebut yang dikeluarkan oleh pemerintah? Berikan alasan di kolom komentar, kolom komentar di bawah ini. Ya, kayak gitu. Nah, nanti kalian akan menjawab LKPD ini ya. Jadi LKPD ini nanti kalian diskusikan bersama kelompok. Setelah kalian diskusikan, kalian presentasi. Paham? Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Oke, ini kelompok sama aja sih, tinggal Ibu bagikan aja. Aduh, ini agak-agak Nicholas. Agak jauh ya. Mohon maaf, Nak. Oke. Udah? Nah, sekalian sama ini, Seng.
Oke. Ini. Ini nak. Nicholas. Sorry. Ini sayang. Itu bahan ajar yang bisa kalian baca juga di situ ada. Oke, silakan ya dikerjakan. Dan oke kan sekarang pukul berapa itu? 8.45 ya. Kita ambillah 8.45. Berarti selesai itu jam 9 ya. Jam 9 harus sudah selesai, oke? Jadi 45 menit kemudiannya kalian presentasi. Paham? Presentasinya harus ada yang nanya ya. Bikin pertanyaan biar mereka menjawab. Memang ada perbedaan ini. Apa yang udah nyari aja di internet ininya ya? Apa jawabannya sambil didiskusikan? Bisa kan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ininya. Kalau ini mah ada ya? Tadi yang tadi udah Ibu jelaskan kan ya? Oke. Nilainya jadi berapa gitu ya? Tinggal disebutin aja. Gak usah digambar, gak usah. Nah, yang ini. Yuk. Kayaknya ini sama deh. Dari kata-kata apa? Lebih ke arah apa? Apa ini aja. Kan sama aja sanaring juga kan itu. Sama aja maksudnya ke situ juga. Oke, gunakan gawainya. Ada yang mau ditanyakan? Sedang mengerjakan yang alah, Rudy. Kenapa? Iya, bisa. Hitungnya dari 3 angka yang di belakang. Ya. Kan 3 angka itu. Ada yang 2. Iya, itu dihitung. Yuk. Ada yang mau ditanyakan? Mau dijawab. Oke.
ngajarin di internet. Gunakan gawai kalian ya. Nih. Nah, itu juga ada di situ. Pasti kalian nyarinya di Kementerian Keuangan ya. Soalnya kan berhubungan dengan uang. Ya. Kayak gitu. Tapi sih di sini juga ada nih penjelasan tentang Sanering ya. Ada di sini kebijakan tentang Sanering, bisa kalian baca, bisa kalian lihat aja. Kan ini kan kalau di kebijakan Sanering jadinya berapa kan angkanya dihilangin kan. Dalam kebijakan Sanering di sini coba dibaca lagi kebijakan Saneringnya, di situ ada tata caranya. Nolnya dikurangi berapa dan lain sebagainya. Ada di sini. Nggak ada tempat duduknya Yasin. Geser, kasihan Yasin biar duduk. Yan geser, Yan kasihan Yasin biar duduk. Yasin pengen deket Nabila. Bisa nggak? No body shaming. Oke. Ya silahkan. Kenapa? Ada. Di sini juga ada nak ke penjelasannya. Iya, ada di situ. Nih. Kebijakannya ada. Ada di situ. Ini kan nolnya dihapus 3 ya. Dia itu hitung itu kan 1, 2, 3. Ini 50. 1, 2, 3 jadi 100. Berarti kalau ini 10.000 jadi Rp10.000. Kan nolnya dihitung, dihapusnya 3. Itu kan nggak ada nol di belakang ya? Nggak ada ya? Kalau ini kan ada, ya kan? Kalau nolnya ada 3 itu berarti dapetnya cuma 1 nol. Apanya? Nolnya ada 3. Nolnya ada 3 berarti yang dihapus semua jadi 1. 1. Kayak ini 1 rupiah jadi kan karena ini mah nolnya ada 1000 itu nolnya juga ini ya. Di belakang komanya ada nol. Di belakang komanya ada nol. Kayak gitu. Oke. Di sini juga ada nih yang tentang Sanering. Nah, di situ. Iya, ada. Gimana? Sudah? Dari ini yang Jadi kalau yang ini kan, apakah kalian setuju dengan kebijakan Sanering pada masa demokrasi Filipina? Berarti kalau kita setuju apa alasannya? Kalau Iya. kita nggak setuju apa alasannya? Kayaknya sih lebih ke arah nggak setuju kali ya. Iya, soalnya kan Pemotongan mata uang. Lebih ke arah tidak setujunya ya.
Karena kan bisa dikatakan merugikan ya. Soalnya kan Mempersulit masyarakat. misalnya kan kalau emang harga itu juga turun kan kita Nah, kayak gitu. Kan kalau kebijakan Sanerik mah uang turun tapi harga tidak turun ya kan. Kalau redenomisasi kan sama-sama harga turun, barang turun juga kan. Asalnya uang turun, harga turun. Udah ya. ini Bu. Bisa kayak gitu. 10.000 menjadi 50 ya kan? Nah, bisa kayak gitu bisa. Nah, ini udah di sini ya? Belum. Ini nggak harus dipenuhi semua kan? Nggak usah. Yang penting mereka paham. Yang penting kamu kerjain lagi aja yang apa namanya nih? Yang ini sama ini. Kalau ini menurut Ibu dimasukin nggak? Apa sayang? Dimasukkan keuangan kemudian ya? Nggak usah, itu mana aja ketika kamu presentasi aja. Ambil di bawah aja ininya biar nanti enak presentasinya ya. Nah, yang ininya nih sambil dicari sama teman-temannya. Kan ada 2 lagi soalnya yang belum. Ini masuk ke penilaian kan? Masuk penilaian. Gimana? Sudah mau sampai mana? Lagi Bu. Kalau kebijakan Sanaring kalian setuju tidak? Tidak. Harus diberikan alasannya ya. Ini nggak apa-apa kan Bu? Iya, bahasa kalian aja. Kalau redenomisasi setuju nggak? Setuju. Memudahkan. Kalau Sanering menyusahkan dan merugikan ya. Bagaimana kelompok Nikola, sampai mana perkembangannya? Ya lagi masih diskusi nih Bu. Masih diskusi. Ya, masih diskusi. Iya. Sorry. Gak ada kesulitan nggak, Nak? Ada kesulitan nggak biar kami bantu? Oh, weh. Ada kesulitan? Nggak. Tidak ada. Sejauh ini nggak ada ya? Oke siap. Tinggal ini aja. Nanti presentasinya bisa aja bawa ini. Oke siap Bu. Aman. Ya. Terus pakai bahasa kalian juga nggak apa-apa kan, itu kebanyakan menurut kelompok kalian kan? Pakai bahasa baku aja Bu. Bahasa. Oh, gitu. Oke. Oke, ada kesusahan tidak di kelompok ini? Kecil Dina belum semua. Cuman ada salah Baca soal. motif X dong. Iya, sayang. Presentasi Kenapa? itu berapa orang? Oh ya, untuk presentasinya nggak usah banyak ya. Jadi ya bisa aja 3 orang misalkan. Terus nanti yang 3 orangnya, yang sisanya duduk. Tapi nanti membantu gitu. Ya. Jadi kalau misalkan temannya di sana dapat pertanyaan, kamu nyatet, dicari biar enak. Jadi nanti ngasih. Gitu ya. Bantu jawab. Luar biasa. Oke, 5 menit lagi.
Oke, untuk yang presentasi nggak usah semua anggota kelompok ya, perwakilan aja. Nah, nanti sisanya dari anggota kelompok tersebut membantu temannya dalam hal menjawab pertanyaan ya, kayak gitu. Jadi bisa 3 orang aja, nggak usah banyak-banyak kayak gitu. Selebihnya atau 4 orang silahkan. Selebihnya membantu. Oke? Gimana? Udah? Bentar lagi. Oke. Jatuh ternyata, sorry. Oke. Ada kesulitan nggak? Apa? Bagian apa? Bagian alasan mungkin. Oh, alasan. Berupa rangkaian kata-kata. Alasannya pakai kata-kata kalian aja. Sendiri. Tidak mesti baku. Nggak usah baku. Yang penting mah kalian paham, kalian mengerti, teman-teman kalian juga ketika presentasi, teman kalian mengerti. Nah, gitu ya, gitu aja. Apakah sudah selesai? Bentar lagi, oke. Sudah? They're on the way. Bisa pakai kata-kata kalian aja. Ya, nggak terlalu baku. Biasa kalau bahasa internet kan baku ya.
Setuju. Ini contoh ideologi liberalisme nih. Kalau yang untung diambil sama dia. Untung banyak-banyak. Setuju. Iya, setuju. Sudah. Makanya pemerintah mengeluarkan legalisasi. Itu jangan asal nulis. Nggak apa-apa, di ini aja dituangkan saja, nggak apa-apa. Tentang Nah, udah. Bantuin aja. keadaan belum diketahui oleh Oke. Ada kesan kan nih? Apa cukup mudah? Pas. Sedang-sedang saja. Tapi tahu kan cara menjawabnya ya? Oh, betul. Gampang lah ya. Lebih ke alasan kalian aja ya. Tuangkan. Sudah? Oke. Coba dilihat sama ibu. Bisa. Bisa. Siap-siap aja, takutnya kan nanti kalian kan presentasi ya. Kalian kan presentasi. Biasanya kan pada nanya ya. Nah, siap-siap aja ya pertanyaan. Siapkan pertanyaannya ya. Bisa. Siap-siap pertanyaannya. Sudah. Oke. Oke. Karena waktunya juga sudah mau habis ya. Berarti kita mulai presentasi ya. Ya, Bu. Oke, presentasi. Diacak? Jangan. Oke, yang kemarin belum ya? Ada yang kemarin belum? Oke, berarti Ibu memilih kelompok yang beruntung. Niko, go, silahkan. Tepuk tangannya dong. Ayo Niko. Ayo. Ayo. Lewat mana? Bisa lewat situ muat nggak? Di sini nak, di depan Seng. Di bawah aja LKPD dan kawan-kawannya. Ayo Sayang. Nah, nggak apa-apa di situ aja depan. Biar kena ini matahari, cahaya ilahi. Ayo silakan, mangga. Oke. Dibuka. Assalamualaikum biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sharing sama redenominasi. Perhitungan nominal dari mata uang tersebut jika masih diberlakukan kebijakan sharing, berapa nilai rupiah dari nominal ini? Sharing dapat diartikan sebagai pemotongan daya beli masyarakat melalui pemangkasan nilai mata uang. Logikanya dengan adanya sharing, daya beli masyarakat menurun karena nilai uang yang dimiliki berkurang, sementara harga barang tetap murah, tetap normal. Jadi uang senilai 10.000 rupiah akan menjadi 10 rupiah dan uang senilai 50.000 rupiah akan menjadi 50 rupiah saja.
Apakah kalian setuju dengan kebijakan Sanering pada masa demokrasi terpimpin? Tujuan Sanering adalah untuk menekan laju inflasi yang semakin tinggi, mengendalikan harga, meningkatkan nilai mata uang, dan memungut keuntungan dari pedagang. Walaupun kebijakan Sanering ini dapat menekan laju inflasi, menurut kelompok kami, kebijakan Sanering dirasa kurang tepat karena menyebabkan masyarakat menderita. Seperti diketahui, dengan penerapan Sanering, maka uang yang dipegang masyarakat secara otomatis berkurang drastis. Sanering pada 1950 juga cenderung dilakukan untuk kepentingan pemerintah semata, yakni untuk mengatasi utang pemerintah yang menumpuk tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat akibat pemotongan nilai rupiah. Apakah Anda setuju dengan wacana redominasi rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut? Redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang dan rupiah tanpa mengubah nilai tukarnya. Perbedaan antara redenominasi dengan Sanering yaitu redenominasi hanya penyederhanaan jumlah digit tanpa mengurangi nilai tukarnya, sedangkan Sanering adalah pemotongan nilai uang sehingga daya beli uang terhadap barang dan jasa turun. Wacana pemerintah tentang pengeluaran redenominasi belum diketahui oleh kelompok kami. Kami setuju dengan wacana redenominasi karena itu memudahkan perhitungan dalam akuntansi serta pembelian nominal nilai rupiah. Oke. Oke, hanya itu saja yang bisa kami jelaskan. Silakan yang mau bertanya. Oke. Silahkan. Berdiri, Nak. Ya. Siap dari kelompok kita ingin bertanya. Apakah Sanering mampu mengatasi inflasi? Oke. Apakah Sanering Apakah Sanering mampu mengatasi inflasi? mengatasi Silakan, siapa lagi yang mau bertanya? Oke, silakan tergantung moderator. Satu pertanyaan. Oh, satu. Oke, silahkan. Silakan aku saya Bapak Saudara Rahman izin bertanya. Apakah kebijakan redenominasi dapat berjalan efektif untuk dilakukan di negara Indonesia? Apakah kebijakan redenominasi dapat berjalan efektif untuk dilakukan di negara Indonesia? Terima kasih. Diulang. Kasihan yang nulis ya. Ulang, sayang. Sabar. Apakah kebijakan redenominasi dapat berjalan efektif untuk dilakukan di negara Indonesia? Apakah kebijakan redenominasi berjalan efektif diterapkan Diterapkan di Indonesia bukan Pak? Iya. Silakan yang siapa yang mau bertanya lagi? Oke, bisa sambil dijawab.
Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Jidan. Berdasarkan pengertian Sanerin di atas, maka kebijakan ini sudah seharusnya mampu memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat dan juga menekan laju inflasi mata uang. Jelas, jelas, puas, puas. Mungkin Ibu tambahkan jika kali ya. Kan ini masih wacana, jika misalkan. Jika diterapkan di Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Iskak. Ya. Redenominasi akan berjalan efektif jika pemerintah dapat penyuluhan secara intensif kepada masyarakat agar tidak salah paham tentang kebijakan redenominasi ini. Oke, terima kasih. Hanya itu saja yang bisa kami jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya. Oke, Ibu akan sambil membahas pertanyaan dari siapa Zidan ya tadi. Zidan tadi pertanyaannya bisa diulang, Nak? Oke, pertanyaan dari Ifkar dulu aja kali ya. Yang masih Ibu ingat nih, baru soalnya. Tadi Ifkar, kalau misalkan redenominasi ini diterapkan di Indonesia ya, bagaimana? Tadi benar ya, pemerintah jika ingin melakukan sebuah wacana, otomatis dia harus melakukan yang namanya penyuluhan ataupun penjelasan kepada masyarakat agar masyarakat tidak salah paham, ya kan? Ibu akui setiap program-program pemerintah itu baik, tapi karena kurangnya penyuluhan terhadap masyarakat, jadi banyak masyarakat yang salah paham. Nah, jika emang nanti kita akan melakukan yang namanya redenominasi ini, masyarakat itu harus sudah memiliki strategi bagaimana caranya dia melakukan penyuluhan agar masyarakat itu paham apa sih itu redenominasi ini. Kayak gitu. Nah, dengan melakukan penyuluhan ini, mungkin masyarakat akan bisa, oh iya, sisi baiknya seperti ini, kayak gitu. Jadi tujuan pemerintah itu jika ingin melakukan sebuah kebijakan apapun, dia itu harus melakukan penyuluhan dulu kepada masyarakat, jangan tiba-tiba langsung. Karena jika tiba-tiba langsung banyak masyarakat di kita, mohon maaf, yang mungkin kurang paham akan salah sangka dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin awalnya positif ataupun bagus bagi kita, tapi karena kitanya kurang paham, akhirnya kita banyak berkomentar yang mengakibatkan huru-hara kan nantinya ya, huru-hara yang tidak jelas seperti itu. Jadi lebih tepatnya benar strategi pemerintah itu adalah melakukan penyuluhan lah. Jika misalkan penyuluhan ini berhasil, pasti masyarakat pun akan menerimanya kayak gitu. Ya, oke. Kalau untuk pertanyaan dari siapa? Dan Oke, kalau misalkan ditanya mampu mengatasi inflasi pada masa demokrasi terpimpin, Sanering ini bisa dikatakan kurang ya, karena malah mempersulit masyarakat, ya kan? Yang tadi, yang nilai uangnya yang harusnya 100, atau maaf 1000 menjadi 10, dan tidak diikuti dengan penurunan harga. Ini yang menyebabkan masyarakat akhirnya semakin pusing, ya. Jadi kurang efektif pada masa demokrasi terpimpin kayak gitu. Lanjut ke kelompok karena masih ada waktu, masih ke kelompok Hilda. Ya, silahkan Anda. Berapa orang? 1, 2, 3. Oke. Ya, satunya siapa? Hilda atau Fauzan? Oh, Fauzan. Oke.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabar hari ini? Baik. Semoga sehat semuanya. Baik, sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Fauzan Muhammad Affan sebagai moderator kelompok 1. Dan ini anggota kelompok saya yang akan memperkenalkan diri ya. Nama saya Nurul Melawati. Nama saya Dina Herlina. Baik, berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil proyek karya. Presentasi sayang. Presentasi tentang Mempresentasikan tentang redenominasi dan sanering. Oke, silakan. Siapa yang mau pernah? Oke. Jika saat ini masih melakukan kebijakan sanering, maka uang kertas pecahan 10.000 dan 50.000 akan diturunkan nilai uangnya hanya 10% saja, yaitu menjadi 1.000 rupiah saja dan 5.000 rupiah saja. Lanjut. 5.000 atau berapa? 50 harusnya ya. Sebetulnya dengan wacana Hanya di nol pemerintahan ini melakukan ditulis. redenominasi pada nilai rupiah pada tahun lalu justru memicu kekhawatiran terhadap ancaman inflasi yang akan terjadi. Di samping itu, apabila redenominasi dilaksanakan, maka pemerintah bekerja 2 kali menarik rupiah lama dan membuat rupiah yang baru, sehingga ini akan ada biaya yang keluar. Namun dewasa kini, kondisi ekonomi Indonesia belum sepenuhnya stabil pasca COVID-19, maka menurut hemat saya, memberlakukan redenominasi kurang efektif. Redenominasi adalah penyederhanaan kata uang. Perbedaan redenominasi dengan sanering adalah redenominasi adalah penyederhanaan mata uang, sedangkan sanering adalah pemotongan nilai mata uang. Menurut kelompok saya, kami tidak sepenuhnya setuju dengan diadakannya redenominasi karena harga barang akan naik, dan jika harga barang akan dinaikkan secara serentak, itu akan menyebabkan inflasi. Silakan. Baik, ada yang ditanyakan? Oke. Ya. Oke, ini lagi ada yang lagi ya. Oke, Kalian. Jika redenominasi terjadi, bagaimana persepsi nilai rupiah terhadap mata uang asing? Jika redenominasi terjadi, bagaimana persepsi Bagaimana persepsi nilai rupiah terhadap mata uang asing? siapa lagi? Ya, siapa lagi? Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau bertanya, bisa apakah bagaimana kalau kebijakan redenominasi Ya. diterapkan di negara yang memiliki ideologi? Oh, diterapkan bagaimana redenominasi diterapkan di negara yang berideologi komunis. Ya, di negara yang berideologi komunis ya. Yang berideologi komunis, di negara yang berideologi komunis. Ya, silahkan dijawab. Udah ini? Udah? Cukup ya. Next time, next yang presentasi.
Ya. Ada. Asik banget. Ada dong. Bisa jawab. Nggak apa-apa, baca aja. Ya, silakan. Dampak persepsi pelaku Nanti dulu, sayang. Pertanyaan nomor berapa, sayang? nomor 1. Oke. Dampak persepsi negara asing terhadap perubahan nilai tukar rupiah itu aktor bukan negara dalam pasar keuangan global atau peristiwa internasional dan dampaknya terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Metode yang dipergunakan untuk membuat gambaran lukisan secara sistematis. Coba baca lagi. Dampak persepsi pada negara valuta asing adalah merupakan aktor bukan negara dalam pasar keuangan global atau atas peristiwa internasional dan dampaknya terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah. Oke, nanti ini. Oke, next paper. Ayo. Udah. Udah. Bagaimana redenominasi terhadap diterapkannya di negara yang berinding komunis. Berideologi, sayang. Bukan. Ideologi komunis. Oke. Terlihat lebih keren karena misalnya di luar negeri $100, tapi jika dirupiahkan menjadi 14 triliun rupiah. Oke, udah. Nanti Ibu luruskan ya, sayang ya. Diulangi aja kata jawabannya tadi apa. Nggak apa-apa, sob. Nggak apa-apa, harus percaya diri. Ayo. Nanti Ibu luruskan. Yang tadi, sayang. Ya, nggak apa-apa. Jawab aja, sayang. Yang tadi. Nggak apa-apa. Terlihat lebih keren karena misalnya di luar negeri $100, tapi jika dirupiahkan menjadi 14 rupiah. Oke, nanti luruskan. Oke, udah, silakan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, nanti Ibu luruskan ya satu kelompok lagi. Ibu mau kelompok yang tadi banyak nanya ya. Oke, kelompok ini silahkan. Udah siap? Ayo, maju. Ayo. Doni. Ini boy band lagi yang maju. Iya.
Oke, go. Oke, dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian dalam lindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus perkenalkan, saya sebagai moderator. Nama saya Muhammad Rizal Abdul Rahman dan teman saya yang membacakan presentasi. Kami di sini akan membacakan presentasi dari kelompok kami. Silakan. Izin menjawab. Perhatikan nominal dari mata uang tersebut jika masih diberlakukan kebijakan sendiri, berapa nilai rupiah dari nominal ini? Mata uang 10.000 jika diberlakukan sistem sandering maka berubah menjadi 10 rupiah. Mata uang 50.000 jika diberlakukan sistem sandering maka berubah menjadi 50 rupiah. Diskusikan bersama kelompok alasan pemerintah pada masa demokrasi terpimpin memberlakukan kebijakan sandering. Apakah kalian setuju dengan kebijakan sandering pada masa demokrasi terpimpin? Berikan pendapatmu di kolom yang bersedia. Alasan pemerintah pada masa demokrasi terpimpin memberlakukan kebijakan sandering adalah kebijakan ini bertujuan mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Kelompok kami tidak setuju dengan adanya kebijakan sandering karena ketidakseimbangan antara nilai uang dengan nilai harga jual beli. Perhatikan gambar berikut. Kelihatan gambarnya? Apakah Anda mengetahui apa itu redenominasi? Apakah perbedaan redenominasi dengan sandering pada masa demokrasi terpimpin? Tahukah Anda pemerintah berencana mengeluarkan wacana redenominasi rupiah? Apakah Anda setuju dengan wacana redenominasi rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut? Berikan alasannya di bawah ini. Redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang. Dalam redenominasi hanya dihilangkan beberapa angka nol saja. Nilainya tetap dan tidak berubah sehingga penulisan nilai barang dan jasa akan lebih sederhana. Sedangkan sandering adalah pemotongan nilai mata uang tanpa mengurangi nilai harga di pasar, sehingga daya beli masyarakat menjadi turun. Kebijakan pemerintah untuk meredominasi rupiah dengan alasan mempermudah transaksi dan akuntansi sehingga meminimalisir jumlah digit rupiah. Setuju karena dapat mempermudah kami dalam mengelola uang dan menyebut nilai rupiah. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Pasti akan kami jawab. Kamu nanya. Oke. Seperti yang dijelaskan tadi Kak Doni, Ya. pemerintah melakukan kebijakan redenominasi. Apakah kebijakan redenominasi hanya diterapkan di saat masa Orde Lama saja? Jika memang iya, tolong jelaskan mengapa hanya diterapkan di masa Orde Lama saja. Redenominasi apa sandering? Redenominasi. Bisa diulang. Redenominasi hanya diterapkan di saat masa Orde Lama saja atau masih berlaku sampai saat ini? Jika memang masih berlaku di masa Orde Lama, tolong jelaskan. Selanjutnya ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan.
Ya, mereka tahu. Sekarang saya kasih nama dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apakah kebijakan Sanering adalah satu-satunya solusi saat terjadinya inflasi, dan apa yang terjadi kepada negara yang mengalami inflasi? Kalau enggak bisa pelan-pelan. Ya, kan. Kenapa? Ya, silahkan. Di mana? Ini yang nggak apa-apa itu aja, tapi ini suaranya agak lantang, pelan-pelan sayang, pelan-pelan nak. Apakah kebijakan Sanering adalah satu-satunya solusi? Oke, apakah kebijakan Sanering satu-satunya solusi? Nyampe itu dulu ya. Satu-satunya solusi. Udah, satu-satunya solusi. Saat terjadinya inflasi. Oke, satu-satunya solusi saat terjadinya inflasi. Dan apa? Inflasi Dan apa? dan Dan apa yang terjadi apa yang terjadi jika jika kebijakan Sanering ini gagal? Oke, jika kebijakan Sanering ini gagal. Oh, gampang. Saya yang ini ya, dia. Ya, dia. Silahkan. Ada yang dia? Yuk. Dia kelompok berapa? Dia kelompok berapa, sayang? Kelompok 2, nak. Nama saya Manusia. Oke. Saya ingin pertanyaan dari apakah kebijakan redominasi diterapkan di Orde Lama saja? Apakah berlaku sampai redominasi akan dilakukan pada 2025 mendatang? Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 PMK 01 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2020-2024. Sudah jelas Kak? Oke. Lanjut yang kita bisa satu kelompok lagi presentasi ya. Apa pertanyaannya? Sang? Pertanyaannya dia 2 juga. Kan ada dekor, bukan hanya Sanering aja, ada dekor, ada Bapenas. Cara menanggulangi Sanering itu bukan satu-satunya inflasi. Ada program kerja lain di dekor. Berapa? Nah kan? Ayo, Perhatikan jawaban dari Yasin. Karena Sanering bukan satu-satunya solusi saat terjadinya inflasi. Masa banyak program lain, masih banyak program lain.
Contohnya Dikon. Apa itu deklarasi? Deklarasi. Deklarasi buat kamu sih. Oke, udah. Saya Yasin. Iya, yang mana? Yang apa yang terjadi jika kebijakan sadari bukan Inflasi. Oke, akan saya jawab. Jika kebijakan sadari ini gagal, maka akan dilakukan inflasi. Terima kasih. Sudah jelas Kak Yasin? Jelas. Udah? Udah, siapa penutup? Ya, presentasi dari kami semoga mudah dipahami karena yang sulit itu lupakan perhari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok Yasin, dari tadi banyak pertanyaan presentasi, nak. Ayo presentasi, penutup nih. Ayo, Yasin dari tadi kelompok ya. Oke, silakan, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan saya perwakilan dari kelompok 3, nama saya Yasin Albana dan juga Dan juga saya Nabila Putra Putri. kami di sini akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami. Nah, jadi yang pertama adalah nominal dari mata uang tersebut jika diberlakukan kebijakan sadari berapa nilai rupiah dari nominal ini. Nah, jadi nominal Rp10.000 ini jadi Rp10. Nah, Rp50.000 ini jadi Rp50. Kami sudah diskusi tentang alasan kenapa pemerintah menerapkan kebijakan pada masa demokrasi terpimpin, yaitu memberlakukan kebijakan sanari. Apakah kalian setuju dengan kebijakan sanari pada masa demokrasi terpimpin? Pendapat kelompok kami, yaitu alasan pertama pemerintah menerapkan kebijakan sanari ini pada masa demokrasi terpimpin adalah untuk menekankan penyebaran rupiah dan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar akibat inflasi. Nah, jadi pendapat kelompok kami yang sudah kami diskusikan bersama-sama yaitu tidak setuju dengan diberlakukannya sanering. Karena dengan pemerintah menerapkan kebijakan sanering banyak sekali pro dan kontra, serta terdapat beberapa dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positifnya yaitu dapat mengisi serta berhasil mengisi kas negara dan pemerintah yang kosong setelah kemerdekaan dan menurunkan harga akibat inflasi. Nah, yang kedua yaitu dampak negatif dari diberlakukannya sanering itu yaitu kurang tepat karena menyebabkan banyak masyarakat menderita. Karena itu otomatis nilainya berkurang drastis. Nah, apakah Anda mengetahui apa itu redenominasi? Jadi redenominasi adalah penyederhanaan nilai uang tanpa mengurangi nilai tukar. Apakah perbedaan redenominasi dengan sanering pada masa demokrasi terpimpin? Jadi perbedaannya itu adalah sanering adalah penurunan nilai uang dan mengurangi jumlah peredaran dan menaikkan harga barang dan pokok. Redenominasi adalah penyederhanaan nilai uang tanpa mengurangi nilai tukar. Nah, apa kalian setuju dengan wacana redenominasi rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut? Setuju karena dengan adanya kebijakan pemerintah yaitu dengan memperlakukannya redenominasi dapat memudahkan kita semua sebagai rakyat dan memudahkan dalam transaksi serta perhitungan nominal rupiah. Terima kasih, itu penjelasan dari kelompok kami tentang diberlakukannya sanering dan redenominasi. Apakah ada pertanyaan? Saya Pak. Ini kelas. Ini kan kebanyakan mana kelihatan? Oke, depan Nicholas dulu, ke Nicholas. Saya kedua ya. Ya, kenapa saya kelas? Tahu. Yang bertanya, kenapa pemerintah tidak melakukan redenominasi? Oke, Pak, mengapa pemerintah tidak melakukan redenominasi?
nominasi. Apa itu aja? Itu aja. Ya, silakan. Dan pertanyaan kedua Kak. Ya, silakan Iskar. Alasan apa selain mempermudah mengelola dan menyebut nilai rupiah dalam kebijakan redenominasi? Terima kasih. Alasan apa? Alasan Alasan apa? Alasan apa selain mempermudah dalam mengelola dan menyebut nilai rupiah dalam kebijakan Oke, Dijawab yang dari pertanyaan dari Pak Yuka, kenapa selain memudahkan? Nah tadi dibilang memudahkan dalam apa? dalam mengelola dan menyebut nilai Mengelola. Selain memudahkan dalam mengelola nilai mata uang juga, memudahkan dalam transaksi serta perhitungan nominal rupiah sudah dijelaskan dari awal bahwa memudahkan dalam transaksi perhitungan nominal rupiah. Sudah jelas ya tadi kan? Terima kasih Kak Nabila. Lanjut, pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan Niko, kenapa redenomisasi tidak dilakukan oleh Indonesia? Dikarenakan redenomisasi itu harus dilakukan oleh negara yang ekonominya stabil. Dan itu tuh butuh waktu yang lama untuk melakukan kebijakan itu. Indonesia sendiri sudah melakukan wacananya dari 2019 sampai tahun ini. Dan itu mengartikan bahwa ekonomi Indonesia saat ini sedang tidak stabil, makanya tidak dilakukan redenomisasi tersebut. Apa jelas, Nicholas? Oke, jelas sekali. Apa yang nggak jelas, Nicholas? Bagian manakah yang tidak jelas bisa dilepas? Ekonomi Indonesia Agar tidak stabil. Oke. tidak ada perdebatan di sini. Oke. Nah, lanjut. Oke, mungkin sudah jelas semuanya ya dari kelompok kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pas banget ya, Bel. Oke, sambil disimpulkan sama Ibu ya. Nah, tadi benar ya, pertanyaan-pertanyaannya mengenai Sanering itu kunci utama buat inflasi bukan sih gitu kan. Nah, pada masa demokrasi terpimpin sendiri ya, kan kita sendiri sudah inflasi ya bisa dikatakan karena adanya politik mercusuar ya kan. Ya, dengan adanya kebijakan Sanering ini menjadikan program bahwa untuk mengurangi inflasi kita, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan. Pemerintah mengadakan lagi sebuah kebijakan seperti misalkan Dekon, deklarasi ekonomi dan lain sebagainya. Tapi gagal juga. Nah, kegagalan dari Dekon sendiri karena Indonesia gagal dalam meminjam uang terhadap Bank Dunia atau IMF. Jadi kita masih inflasi kayak gitu ya. Nah, jadi berbagai macam program-program pemerintah masih belum bisa menurunkan inflasi. Nah, balik lagi ke redenominasi wacana pemerintah sekarang ya, ada pro dan kontra ya. Tadi ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Tapi kebanyakannya setuju karena emang bisa dikatakan dapat mengurangi pembacaan ya, membaca dalam hal uang gitu kan. Ya, tapi redenominasi ini enaknya itu jumlah uangnya menurun dan harga juga menurun ya kan. Nah, sama-sama turun, berbeda dengan Sanering yang yang jumlah uang turun, harga tetap stabil gitu kan. Nah, itu merugikan bagi masyarakat. Dan jika misalkan nanti masyarakat kita ataupun pemerintah kita mengadakan ataupun merealisasikan adanya wacana ini, wacana redenominasi ini, setidaknya kalian sudah paham ya. Nah, bisa kalian share mungkin ke teman-teman kalian apa itu redenominasi itu, gitu ya. Nah, apapun kebijakannya, setidaknya pemerintah itu harus melakukan yang namanya penyuluhan terhadap masyarakat. Agar masyarakat kita yang seperti kita kan awam nih ya, awam tidak tahu apa-apa, agar paham dan mendukung semua program pemerintah, gitu ya. Nah, itu saja materinya yang bisa disampaikan. Nah, sebelum Ibu menyampaikan penutup, nah Ibu sudah mengirimkan lagi dan lagi, Ibu sudah mengirimkan soal di Portaldik. Bisa kalian buka soal di Portaldik, kalian isi. Ya, isi, yuk. Portaldik nih udah Ibu. Oh ya. Di Portaldik. Soalnya cuma ada 5 kok, nggak banyak sayang. PG lagi. Biasanya kalian mah merem juga udah beres. Di situ ada.
Sudah diluncurkan sama Ibu? Kenapa? Di situ, ada nggak, Nak? Ya, di portal Dik, Nak. Soal evaluasinya di portal Dik bisa kalian jawab. Sudah, sayang. Ya, silakan, Nak, dikerjakan. 5 menit mah waktunya 5 menit, sorry. 5 soal mah waktunya lah cepet lah ya. 1 menit juga beres. Sudah ya. Coba kita lihat, biasanya suka ada. Oh, masih. Bapak Mas. Rp50. Ini ya Bu ya, ada ya Bu ya. Oh, ini mah dia Bu. Saya tahu Bu, dia Bu. Ini senyum karena salah apa karena benar? Ya. Ada? Belum masuk. Halo. Ini belum ada yang mengirimkan ini? Belum. Udah. Oke, 3, 2, 1 kita tampilkan yang sudah. Mana belum ada yang ngirim? Oke, refresh. Belum ada yang masuk. Nanti dulu, sabar sayang. Oke, Dea udah ada masuk. Dia berapa Bu? Niko 6. No. Perasaan ada semua di sini. Oke, untuk nilainya nanti Ibu share lagi ya. Sekalian sama yang ulangan kemarin ya.
Ulangan kemarin belum di-share ya? Oke. Nanti ulangannya kita tampilkan. Nah, sekarang karena waktunya juga sudah mau mendekati habis ya, bahkan udah mau ini. Nah, sekarang kita simpulkan saja materinya ya. Oke. Kan sekarang hari ini tuh kita membahas mengenai ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, benar? Benar ya? Nih yang ini kan. Nah. Udah Bu, Noni Bu, lihat Bu. Ya. Nanti dilihat ya, kita simpulkan dulu ininya ya sayangnya. Nah, kita kan tadi ngebahas ini ya. Ya, kita ngebahas ini. Jadi kita simpulkan saja. Di sini ada yang mau menyimpulkan materi. Oke, silahkan. Ridwan. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin memiliki banyak kebijakan. Ya. Satunya kebijakan Sanering, yaitu pemotongan nilai mata uang yang tadinya Rp1.000 menjadi Rp10 saja. Oke. Bahkan ada juga kebijakan pemerintah yang mencetak uang yang berlebihan dan membuat penyebaran uang rupiah di masyarakat menjadi banyak dan membuat inflasi. Oke, ya benar ya. Nah, benar kesimpulannya dong. Luar biasa loh. Luar biasa ya. Nah, benar ya. Pada masa demokrasi terpimpin banyak sekali kebijakan pemerintah ya. Nah, salah satunya mungkin kalian sangat tertarik dengan kebijakan Sanering ya, karena ada kemiripan dengan wacana pemerintah mengenai redenominasi walaupun berbeda ya. Lagi-lagi Ibu simpulkan kalau Sanering itu adalah pemotongan mata uang. Kalau redenominasi itu bukan pemotongan tapi penyederhanaan mata uang. Jadi berbeda. Nah, pada masa demokrasi terpimpin banyak sekali peraturan-peraturan pemerintah mengenai ekonominya untuk merendahkan inflasi. Berbagai macam kebijakan pemerintah sudah diterapkan, tapi bisa dikatakan inflasi kita masih kayak gitu nih. Nah, dengan banyaknya kebijakan-kebijakan tersebut mulai dari Sanering sampai Dekon, nah ini adalah kebijakan pemerintah pada masa demokrasi terpimpin. Nah, untuk menghentikan jalur inflasi seperti itu ya. Oke. Nah, karena materinya sudah dijelaskan dan juga kan sudah mengerjakan soal evaluasi, terima kasih. Bu akhiri saja. Sebelum Ibu akhiri, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Oke, silahkan. Teman-teman, setelah belajar alangkah baiknya terlebih dahulu sudah mulai. Sudah selesai mengucap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai bertemu di next pelajaran selanjutnya. Terima kasih.